Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah bifadlillah wa birahmatih kita bisa berada di salah satu masjid dari masjid Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mendengarkan satu dua ayat, mendengarkan satu dua hadis di mana orang-orang yang berkumpul di masjid Allah bertujuan untuk membaca, untuk mempelajari kitabullah wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Cukuplah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Termasuk belajar dan mengajarkan Al-Quran adalah majelis taklim. Dan termasuk pula hadis riwayat At-Tabrani. Saat Rasulullah SAW di pagi hari keluar dari rumahnya untuk menemui para sahabat Rasul SAW. Kemudian beliau mengatakan kepada mereka, ayuhibbu ahadukum ayyaghduwa kulla yawmin ila batha fayati minha biqaumawaini amlahain. Siapakah di antara kalian yang suka jika setiap pagi pergi ke kebun, kemudian pulang dari kebun tersebut membawa 2 ekor onta yang sangat gemuk, sangat besar, bi ghairi itsmin wala qati'ati rahim. Di mana dia dapatkan onta tersebut, dia dapatkan harta tersebut tanpa kejelekan, tanpa memutus silaturahim. Maka serentak para sahabat menjawab, kulluna nuhibbu dzalik ya Rasulullah. Tentunya kita semuanya senang seperti itu. Tiap hari dapat harta yang banyak tanpa menyebabkan kejelekan, tanpa menyebabkan putus hubungan. Maka Rasulullah SAW kemudian bersabda, afala yaghdu kulla yaumin fayaqra ayatain min kitabillah huwa khairun min qaumawaini amlahain. Tidakkah kalian berpagi-pagi datang ke masjid kemudian membaca 2 ayat dari kitabullah? Sesungguhnya 2 ayat yang dibaca, yang dipelajari, ya, itu lebih baik daripada 2 ekor onta yang sangat besar. Wassalat khairun min salat. 3 ayat lebih baik daripada 3 ekor onta yang besar. Wa arba' khairun min arba'. 4 ayat lebih baik daripada 4 ekor onta yang sangat besar. Wa min a'jadihinna. Dan sejumlah dari bilangan-bilangan yang terserah dia baca, maka keutamaannya itu lebih berharga daripada onta yang dia dapat setiap hari. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah Allah pertemukan kita untuk
mengingatkan satu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita, yaitu terkait tarbiyatul aulad, terkait pendidikan anak-anak kita. Di mana pendidikan anak-anak kita adalah sebuah ibadah yang sangat panjang dan dibutuhkan kesabaran yang sangat luar biasa. Bahkan dari semenjak kita belum punya istri pun sudah punya angan-angan, punya istri, punya anak, punya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan itu butuh pendidikan. Ya, ketika kita sudah beranjak ingin menikah, kita memilih istri yang salihah untuk anak-anak yang saleh dan salihah. Ketika kita ingin memiliki anak, kita berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah aku keturunan yang saleh. Bahkan sampai akhir hayat kita, Nabi Yakub ketika hendak meninggal dunia, beliau mengumpulkan seluruh anak-anaknya, kemudian mengatakan kepada mereka, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah kalau aku mati. Ini pendidikan. Ya. Sehingga yang namanya tarbiyah, pendidikan daripada anak-anak kita adalah sebuah kewajiban. Kewajiban yang melekat terus sampai akhir hayat kita. Ya, sebuah ayat yang insya Allah semuanya kita sering mendengarnya. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Lindungilah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maksudnya apa? Maksudnya bagaimana ini? Kata sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ay allimu ahlakum khaira. Maksud melindungi diri dan keluarga dari api neraka, yaitu ajarilah keluarga kalian kebaikan agama ini. Lebih tegas lagi oleh sahabat Ali bin Abi Thalib ketika menafsirkan ayat ini, ay allimuhum wa addibuhum. Ajarilah mereka ilmu agama dan didiklah etika, sopan santun, adab, tata krama. Ya, karena ilmu dan akhlak itu dua hal yang harus saling beriringan. Ilmu tanpa akhlak itu akan menodai ilmu tersebut. Dan akhlak tanpa ilmu itu akan membinasakan. Ya, akhlak tanpa ilmu itu akan membinasakan. Lihat orang yang mengaku sangat berakhlak, ya, sangat beradab tapi tanpa ilmu, ketika dia menghormati orang yang dia hormati sampai sujud, tanpa ilmu binasa dia. Ya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, penting bagi kita semuanya untuk mengingatkan tentang tarbiyatul aulad. Bukan berarti saya yang di sini itu lebih pintar, bukan. Farubba hamili fikhin ila man huwa afqahu min. Terkadang orang yang menyampaikan ilmu itu disampaikan kepada orang yang lebih berilmu. Ya. Terkadang kita menyampaikan ilmu kepada orang yang lebih berilmu. Ya, kepada orang yang lebih paham. Bahkan tentunya di sini lebih banyak yang lebih berusia dibandingkan saya. Tentunya lebih punya pengalaman terkait pendidikan anak-anaknya, atau mungkin pernah menjadi guru, mendidik murid-muridnya. Ya. Tetapi alangkah baiknya jika kita terus membahas, ya, dan mengingatkan pentingnya tarbiyatul aulad, ya, karena yang namanya tarbiyatul aulad adalah tarbiyatul ajyal. Mendidik anak itu mendidik generasi masa depan. Ya, mendidik anak itu sama saja kita berinvestasi bagi akhirat kita. Ya. Ada sebuah hadis riwayat Ibnu Hibban disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, yuja'u yaumal qiyamah sahibul Quran. Pada hari kiamat sahibul Quran, orang yang belajar Quran, yang mengajarkan Al-Quran, itu akan dipanggil pada hari kiamat. Kemudian didatangkan kedua orang tuanya. Fayuksatajan min nur du'u kadu'i syams. Kemudian akan dipakaikan mahkota. Orang tuanya tadi dipanggil dan dipakaikan mahkota yang lebih bersinar daripada matahari. Wa yuksahullatan la taqumu bihim dunya. Kemudian akan dipakaikan jubah, hullah itu jubah luar, jubah yang biasa dipakai oleh raja, itu hullah. Dipakaikan jubah seperti raja yang lebih berharga daripada dunia dan seisinya.
Maka kedua orang tua tadi bingung. Ayo Rabbi bima kusina hadza. Wahai Rabbku, wahai Tuhanku. Dengan amalan apa aku dimuliakan seperti ini? Kok bisa saya dipakaikan mahkota seperti raja, dipakaikan jubah seperti raja, bahkan lebih baik daripada dunia dan seisinya? Kok bisa? Padahal kayaknya biasa-biasa saja kita ini. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab bi akhdi waladikum al-Qur'an. Hal itu dikarenakan anak kalian berdua semasa hidupnya mengambil Al-Quran untuk dihafal, dibaca, dipelajari, diamalkan, diajarkan. Ya, ini faedah kalau kita punya anak yang bisa baca Quran. Apalagi bisa memahaminya, bisa mengajarkannya. Itu keutamaan yang sangat besar, masyaallah muslimin. Ya, Al-Quran itu adalah kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tiada tara hitungannya. Ya. Karena setiap huruf itu dikali 10 kali lipat. Ya. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun, lam harfun, mim harfun. Aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Kalau dilipat gandakan dengan jumlah huruf yang ada di surat Al-Fatihah saja, itu sudah berlipat-lipat ganda. Jika kita seorang guru ngaji, misalnya, atau guru TK, atau guru SD yang ajarkan A, Ba, Ta, Ta, kemudian anak tersebut seumur hidupnya membaca Al-Quran dengan abatasa tadi. Kita yang mengajarkannya, bayangkan itu. Pahalanya mengalir berlipat-lipat ganda. Tidak terhitung. Makanya perlu dipahami yang sering orang lupakan. Islam ini bisa berkembang di seluruh penjuru dunia. Itu karena pendidikan. Ya. Kelihatannya pendidikan itu cuma di sekolah, di pondok, di masjid. Kelihatannya cuma di masjid saja. Tidak keliling ke sana kemari. Tetapi keberkahan daripada pendidikan itu yang membuat Islam itu tersebar ke seluruh penjuru dunia. Ya, misal seseorang dia belajar ke Madinah atau belajar ke pondok pesantren, dia timba ilmu 5 tahun 10 tahun, pulang atau ditempatkan di sebuah tempat yang jauh, kemudian dia berdakwah di situ. Ya, jika satu kelas ada 20 santri, 20 siswa saja, masing-masing 20 itu kemudian pulang ke rumahnya masing-masing mengajarkan 10 anak untuk baca Quran, dari 20 menjadi 200. Dari 200 menjadi 2000. 2000 menjadi 20.000. Bahkan bisa berjuta-juta. Itulah Islam kenapa berkembang dari pendidikan. Dakwah berkembang pendidikan. Ya. Maka ikhwan fillah azakumullah, sangat penting bagi kita untuk terus saling mengingatkan pentingnya tarbiyah ini, pendidikan ini. Ikhwan fillah azakumullah, pentingnya mendidik anak-anak kita bisa lihat dari sejarah para nabi dan para rasul. Yang pertama, rasul yang pertama, Nabi Nuh alaihi salam. Beliau banyak hikayatkan, ya Allah Subhanahu wa taala banyak menghikayatkan tentang beliau Nabi Nuh alaihi salam. Di antaranya adalah kisah Nabi Nuh yang terus sabar menasehati salah satu putra beliau yang tidak mau beriman. Ya, kalau disebut dalam riwayat Israiliyat, anaknya ada 4. Ada yang bisa nyebut siapa? Kenalnya Kan'an lah ya, Kan'an gitu. Paling terkenal gitu. Sampai sekarang masih terkenal Kan'an ini. Ya, yang paling kufur, yang paling terkenal. Yang beriman malah nggak dikenal. Siapa ya yang beriman ini? Ada 3 berarti. Kalau tadi yang kufur kan Kan'an nih. Siapa? Sam, Sam, Ham, dan Yafid. Ya, Yafid. Sam itu Abul Arab, moyangnya orang Arab. Ham itu moyangnya siapa? Ya, moyangnya orang Afrika. Orang-orang Afrika itu Ham. Yafid adalah moyangnya ya kayak kita ini, orang-orang timur. Ya, itu Yafid. Termasuk Ya'jud wa Ma'jud. Itu dari Yafid.
Nah, semua kita manusia yang ada di dunia ini secara nasab itu kembali kepada tiga putra Nabi Nuh ini, Sam, Ham, Yafith. Kita tahu jalurnya atau tidak, ulama sepakat kita semuanya keturunan salah satu dari Sam atau Ham atau Yafith bin Nuh. Jadi kita semuanya keturunannya Nabi Nuh. Ya, cucunya Nabi. Cucunya Nabi. Ya, ya. Kita, iya benar, kita semuanya cucunya Nabi. Ya, cucunya Nabi. Minimalnya itu cucunya Nabi Nuh sama Nabi Adam. Itu minimal itu. Dua Nabi, bukan yang satu Nabi. Itu minimalnya. Ya, patut kita syukuri. Tetapi ya, yang namanya agama bukan dengan nasab. Agama itu dengan ilmu. Ya, bukan dengan harta. Ya, tetapi dengan ilmu. Oleh karena itu para nabi dan para rasul mereka lam yurithu dinaran wala dirham, tidak mewarisi dinar ataupun dirham. Wa innama yurithul ilma. Yang para nabi adalah wariskan adalah ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihaqdin wafirin. Siapa yang dia mengambil bagian daripada ilmu tersebut, warisan nabi tersebut, maka dia mendapatkan jatah yang banyak. Ya, demikian dalam riwayat Bukhari dalam Sarah Mu'allaq. Ya. Kembali kepada Nabi Nuh. Ya. Nabi Nuh digambarkan dalam surat Hud. Allah mengisahkan ketika sudah banjir luar biasa, menenggelamkan dunia. Nabi Nuh dengan pengikutnya, dengan hewan-hewan yang beliau bawa di atas perahu, melihat anaknya di ujung gunung. Kemudian mengatakan, ya bunayyar kam ma'ana, wala takum ma'al kafirin. Wahai putraku, ayo kemari. Ayo kemari. Bersamaku. Bersama kami dengan orang-orang yang beriman. Wala takum ma'al kafirin. Dan jangan engkau bersama dengan orang-orang kafir. Nah, ayat ini, ayat yang singkat, ucapan Nabi Nuh yang singkat kepada anaknya, itu bentuk pendidikan, bentuk ajakan di akhir masa-masa kehidupan anaknya bahkan. Di suasana yang sangat genting. Bayangkan banjir sampai ke Gunung Slamet terendam. Kita nggak bisa bayangkan. Gunung Slamet terendam banjirnya kayak apa. Dan ini lebih dahsyat lagi. Di saat itu Nabi Nuh tidak melupakan untuk ya memanggil anaknya, ya bunayyar kam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai putraku, ayo kemari bersama kami yang beriman dan jangan bersama dengan orang-orang yang kafir. Ayat ini, ucapan yang singkat mengajarkan kepada kita ya salah satu prinsip dalam tarbiyah, prinsip dalam mendidik. Apa itu? Yaitu memilihkan teman bagi anak-anak kita dan menjauhkan teman yang jelek dari anak-anak kita. Itu prinsip di dalam pendidikan. Itu penting sekali. Betapa banyak anak yang dididik dengan baik, ketika orang tuanya lupa sedikit dia bergaul, rupanya salah, terbawa. Ya. Karena yang namanya pertemanan itu akan sangat mempengaruhi. Fa indal qarin bil qarin yaqtadi. Karena qarin, teman dengan teman itu akan saling mempengaruhi. Tinggal mau pengaruhnya besaran mana. Sayangnya biasanya yang jelek itu dominan daripada yang baik. Jika buah busuk ditempelkan dengan buah segar, kira-kira yang busuk jadi segar enggak? Enggak. Yang segar akan jadi busuk. Maka di akhir daripada anaknya tersebut masih diingatkan, bersama kami dengan orang-orang yang beriman, jangan bersama dengan orang-orang yang kafir. Ini dalam mendidik itu demikian. Nak, bermainlah dengan anak yang baik, jangan sama anak yang buruk. Bahkan kalau kita tahu anaknya yang tidak baik, kita sebut namanya, jangan main sama fulan. Itu buruk, sering bohong, kamu jangan main sama dia. Main sama fulan saja yang sholatnya rajin, akhlaknya bagus. Kita ya arahkan anak itu demikian. Dan ini prinsip dalam pendidikan. Almar'u ala dini khalili. Seseorang itu tergantung agama temannya. Fal yanzur may yukhalil. Lihat dengan siapa dia berteman. Nah, ini Nabi Nuh alaihi salam. Demikian pula kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Di dalam
surah Al-Baqarah ketika Allah berfirman, wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi adh-dhalimin. Dan ketika Nabi Ibrahim diuji dengan beberapa ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Ibrahim itu memenuhi, ya, lulus ujian. Ya. Karena dunia ini ada ujian, tapi perbedaannya kalau kita ujian sekolah kemudian gagal, maka kita tinggal kelas. Ya, nggak lulus, nggak naik kelas. Tapi kalau ujian di dunia gagal, tetap harus keluar dari dunia. Ya. Nggak bisa kita gagal kemudian, berarti kita masih di dunia nih, belum ke akhirat. Ya tidak bisa. Yang namanya ujian di dunia, ya, mau lulus atau tidak lulus, tetap kita harus pulang ke akhirat dan mempertanggungjawabkan hasil ujiannya tersebut. Ya. Maka di sini Nabi Ibrahim menyempurnakan ujian tersebut. Maka setelah diuji dan beliau laksanakan, maka beliau berdoa, Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman kepada Nabi Ibrahim, inni ja'iluka lin-nasi imama. Aku ingin menjadikan, ya, engkau di tengah manusia itu sebagai imam. Imam itu bukan hanya sebagai pemimpin raja, bukan. Bahkan Nabi Ibrahim bukan raja. Tetapi imam adalah orang yang ditiru, digugulan, ditiru. Yang dijadikan panutan, pedoman. Sampai sekarang, ya, agama Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim pun menjawab, wa min dzurriyyati. Ya. Semoga dari keturunanku juga sama. Kemudian Allah menjawab, qala la yanalu ahdidz zalimin. Tetapi, ya, imamah fid din, teladan dalam agama itu tidak akan diberikan kepada orang-orang yang zalim. Ya. Tidak akan diberikan pada orang-orang yang zalim. Ya. Taruhlah ada, ya, bukan teladan yang baik. Ya. Oleh karena itu, dalam surah Muhammad, Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang maksud daripada imam. Ya, sekali lagi imam itu bukan jadi presiden, bukan jadi raja, karena Nabi Ibrahim tidak jadi raja. Ya. Tapi menjadi panutan yang ditiru oleh seluruh manusia sampai hari kiamat. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara manusia itu imam, ya, yaitu teladan-teladan yang memberikan petunjuk, mengarahkan dengan perintah-perintah kami, dengan petunjuk-petunjuk kami. Kapan mereka menjadi teladan yang baik? Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun, yaitu ketika dia bersabar dan yakin dengan ayat-ayat Allah. Jadi kalau kita jadi bapak, pengen ditiru oleh anak-anak kita dan anak kita akan meneruskan kesolehan kita, syaratnya apa tadi? Sabar. Sabar. Ya. Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun, dan yakin dengan janji-janji Allah, dengan ayat-ayat Allah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, tunalu imamatu fid din bis sabri wal yaqin. Ya. Akan tergapai teladan yang baik dalam agama dengan sabar, dengan keyakinan. Jadi dari kisah Nabi Ibrahim ini, ya, salah satu prinsip kita di dalam mendidik adalah bersabar. Sabar. Sabar itu digunakan dengan 3 kata, isbiru, wasobiru, warobitu. Kan begitu. Perintahnya isbiru, wasobiru, warobitu. Sabarlah, terus sabarlah. Dan kalau sudah terus bersabar, warobitu. Robitu itu kita berjaga-jaga untuk diuji lagi. Itu manusia. Suruh bersabar, terus bersabar, dan siap-siap akan diuji lagi kalau kita sudah sabar. Karena manusia itu pasti akan mendapatkan berbagai macam ujian dan cobaan, khususnya dalam pendidikan. Ya. Coba di sini yang putrinya ada 6 siapa? Ada? Alhamdulillah saya 6 anaknya. 6. Saya dikatakan 6. Menghadapi 6 anak kecil, untuk mandi saja harus sabar.
Ya, satu mandi, satunya lari, satunya numpain ember, satunya wah macam-macam. Istilahnya akan terjadi prahara setiap pagi sama sore. Ya. Tapi sabar kuncinya. Sabar. Ya, sabar ya. Karena dengan kesabaran itulah kita akan mendapatkan janji-janji Allah. Dengan kesabaran itu kita akan mendapatkan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masih dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Dari Nabi Ibrahim alaihissalam diabadikan dalam Al-Quran doa-doa Nabi Ibrahim tentang keturunan yang soleh. Di antaranya Rabbi habli minas sholihin. Salah satunya. Kemudian ya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, di dalam surah Ibrahim Allah menghikayatkan dalam Al-Qur'an, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in 'inda baitikal muharram. Perhatikan ini penting. Wahai Rabb kami, sungguh aku tempatkan keturunanku sesuai dengan perintahmu di lembah, di sebuah lembah. Ghairi dzar'in, yang enggak punya tanaman sama sekali. Mekah itu enggak punya tanaman sama sekali. Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah, di antara tadi kalimat yang Allah perintahkan untuk menguji Nabi Ibrahim, untuk menempatkan istrinya yaitu Hajar dan Nabi Ismail yang masih bayi. Coba, kalau secara akal, antum bawa istri antum, dengan bayi masih digendong, ditaruh di jalan, kira-kira secara akal gimana? Wah, ini suami apaan nih? Kan begitu. Tapi ini perintah Allah. Ya. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala, wahyu. Memerintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggalkan istri dan satu anaknya yang masih menyusui biwadin ghairi dzar'in. Di sebuah lembah berbatu tandus, nggak ada tanaman sama sekali. Secara akal nggak masuk akal. Tapi itu wahyu, itu perintah Allah. Inda baitikal muharram, di sisi rumah ibadahmu Ka'bah yang termulia. Karena sudah diberitahu di situ akan dibangun Ka'bah nanti. Ya. Dan rupanya di sini disebutkan alasannya. Rabbana liyuqimus shalah. Wahai Rabb kami, supaya mereka nanti keturunan mereka itu menegakkan sholat di lembah yang tanpa tanaman ini. Dan sampai sekarang masjid paling rame, paling banyak jamaahnya, paling hidup masjid mana? Masjidil Haram. Ya. Masjidil Haram, ma'asyiral muslimin. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, dan jadikanlah ya Allah hati-hati manusia itu condong untuk mengunjungi mereka. Kalau secara akal, mau apa ke sana? Panas, berbatu, nggak ada air, nggak ada pohon. Secara akal, akal manusia ngapain ke sana? Tapi Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah jadikanlah hati-hati manusia cenderung untuk datang ke sana, untuk berkunjung di sana. Coba yang pernah haji, pernah umroh, siapa Pak? Kalau pulang, kira-kira pengen balik lagi nggak Pak? Pasti pengen balik lagi. Itu doa Nabi Ibrahim. Kangen bayangan di Mekah kayak apa, bayangan di sana kayak apa, pengen balik lagi. Ya, bahkan kalau punya uang mungkin sebulan sekali bolak-balik. Nah, kan begitu. Ini doa Nabi Ibrahim. Warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun, dan berilah mereka rizki dari buah-buahan, semoga mereka menjadi orang yang bersyukur. Dan ketika kalau kita ke sana, ke Mekah, buah apa yang tidak ditemui di sana? Berbagai macam buah-buahan ada, walaupun tanamannya nggak ada, dan seger-seger. Dan harganya pun tidak kalah dari di negeri kita. Ya. Inilah khonafidina azakumullah. Dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan ya kepada kita, ketika kita mendidik anak kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, itu kadang kita jangan terlalu berlandas dengan akal. Ya, sering ini sering, mohon maaf, saya juga anak pesantren.
Anak belajar agama mondok gedene pan dadi apa? Ada sering ucapan begitu. Kalau saya anak pondok, jadi lulus SMA, mondok itu ucapan kayak gini kanan kiri banyak. Dan itu dirasakan kalau anak kita mondok nanti seperti itu. Ucapan begitu tuh banyak. Ya, kalau belajar agama terus, masa depannya bagaimana? Itu zaman tahun-tahun ya 2000 awal ya, 2001 2000. Banyak yang berbicara seperti itu. Tapi kalau lihat zaman sekarang coba, orang itu berebut beasiswa hafid Quran. Orang tuh datang, Pak Ustadz, santrinya ada yang mau jadi ini enggak? Ini ada nih kuota beasiswa untuk penghafal Quran. Itu enggak satu, enggak dua yang seperti itu. Banyak. Bahkan ada satu kampus ya di Jawa Tengah ini untuk masuk ke dokteran minimal harus 2 juz. Belum sekolah dulu 1 tahun tahfidz, suruh kayak gitu. Artinya sekarang ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, terkadang kita ya tadi akal manusia tidak menjangkaunya. Ya. Tugas kita landasi anak-anak kita dengan pendidikan agama yang baik, yang bagus. Kita ajari mereka etika, adab, akhlak yang bagus. Nanti ketika mereka sudah mau di masa depannya, ya kita pun arahkan sesuai dengan minat bakat mereka, ya. Walaupun belajar agama, memang tidak semua jadi ustaz. Ya. Dulu yang satu kelas ada satu angkatan itu berapa orang, ya tidak semuanya jadi ustaz. Tidak semuanya. Tapi apapun profesi dia setelah mondok itu, setelah dia belajar, setidaknya kalau dia jadi pedagang, dia tahu ilmunya. Dia jadi dokter, dia tahu ilmunya. Sehingga ketika dia jadi dokter, bukan hanya sekedar suntik selesai. Tetapi ketika dia mau periksa, mau ngasih obat, didoakan. Ya, didoakan orang yang sakit apa satohur insyaallah Pak. Ketika mau nyuntik didoakan Allahumma syfi Allah sembuhkan dan seterusnya. Ya. Ketika orang putus asa, maka dinasehati ya supaya tidak putus asa dan seterusnya karena tahu ilmunya. Ya. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, ahammiyatu tarbiyatil aulad, pentingnya mendidik anak-anak kita itu luar biasa pentingnya. Tadi contohkan dari para nabi dan para rasul, mendidik anak-anaknya itu pendidikan ya agama. Dan tidak pula lupa dengan pendidikan keterampilan duniawi dia. Buktinya Nabi Ibrahim mendoakan anaknya yang masih digendong Nabi Ismail untuk warzuqhum, berilah mereka rizki. Bahkan keturunan Ismail yang belum ada orangnya didoakan warzuq ahlahu minas samarat. Ya Allah, berilah rizki kepada keturunan daripada Ismail, penduduk daripada Mekah, dari buah-buahan yang melimpah ruah. Sudah didoakan. Ya. Jadi Nabi Muhammad SAW sering mendoakan para sahabat ketika masih kecil itu bukan hanya doa agama, tapi doa kebaikan dunia juga. Contoh, sahabat Anas bin Malik. Sahabat yang salah satu umurnya sangat tua. Yang semasa kecil menjadi pembawa sandalnya Rasul. Melayani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika kecil itu didoakan dengan doa yang luar biasa. Allahumma aktsir malahu wa auladahu wa barik fima razaqtahu. Ya Allah, perbanyaklah hartanya Anas. Ya Allah, perbanyaklah anaknya Anas dan berkahilah pada harta dan keturunannya Anas bin Malik. Sehingga Anas bin Malik umurnya itu sampai 120 tahun. Anaknya itu lebih dari 200. Nah, 200. Tadi anak ngomong 6 aja nggak ada yang bilang ya. Ini baru 6. Ini 200 anaknya. 200 anaknya. Ada di Indonesia kakaknya sampai 200 anaknya? Enggak ada. Dan anaknya bukan hanya 200. Subhanallah, ketika meninggal, warisan yang beliau tinggalkan itu bukan segram 2 gram emas. Satu batu emas yang ada di gudang, sampai ketika dipecah kampaknya itu nggak kuat pecah emas itu.
Sahabat. Jadi jangan digambarin sahabat miskin semua. Kaya ini sahabat ya. Karena gambarannya sahabat miskin semua. Ya nggak begitu. Ada miskin, ada yang kaya. Ya. Tapi kaya ya halal. Ya, tidak sombong kan demikian. Ya. Kemudian sahabat yang lain misalkan Ja'far. Apa? Nah, Ja'far. Ketika beliau masih muda itu didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allahumma barik fi tijarati. Ya Allah berkahilah perdagangannya Ja'far. Dan subhanallah dari semenjak kecil beliau jadi ahli dalam berdagang. Sampai menjadi orang yang kaya raya. Hanya saja beliau meninggal dunia di usia muda. Ya. Dan sahabat-sahabat yang lainnya. Salah satu sahabat yang raja pertama dalam Islam. Siapa? Raja pertama dalam Islam siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Sahabat yang mulia. Sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan. Rasulullah SAW juga sering mendoakan Muawiyah. Ya, mendoakan Muawiyah, bahkan doa yang tersirat beliau akan menjadi raja. Ya. Dan benar-benar jadi. Ya. Dan subhanallah, ya, beliau adalah raja terbaik, raja muslim terbaik. Ya, sahabat yang mulia. Allahumma hadi Muawiyah waj'alhu hadiyan mahdiyan. Ya Allah, berilah petunjuk kepada Muawiyah dan jadikanlah dia orang yang memberikan petunjuk kepada orang lain dan terbimbing di atas petunjuk. Ya. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di zaman beliau ya, ketika berdamai dengan Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, menjadi sebuah kerajaan yang sangat besar, sangat kuat, ya, bisa dikatakan tidak terkalahkan. Ya, itu sama semuanya kembali kepada doanya Nabi Muhammad SAW. Jadi kita jangan lupa mendoakan anak-anak kita. Doa orang tua itu yang baik dan yang buruk itu diterima. Ya. Doa jelek itu secara asal tidak Allah terima. Walau yu'ajjilullahu lin-nasi syarra isti'jalahum bil khair laqudiya ilaihim ajaluhum. Kalaulah Allah itu mengabulkan semua doa jelek seperti dikabulannya doa baik, ya kita binasa semua. Ada orang hasad, wah semoga bangkrut beneran. Ya. Ya. Dan Allah itu tidak mengabulkan doa-doa jelek, kecuali pada beberapa hal. 3 hal. Yang salah satunya adalah doaul walid, ya, ala walid. Doa orang tua atas anaknya. Hati-hati. Kita doakan baik, iya dikabulkan. Doakan jelek, ya dikabulkan. Contoh mohon maaf ini kalimatnya nggak bagus. Jangan ditiru. Misalkan lagu jengkel. Dasar anak nakal. Ya bener nakal. Jadi nakal. Karena ucapan kita demikian. Ya. Jadi ketika anak itu seperti itu, jangan kita katakan dasar anak nakal, dasar anak bandel, dasar tidak berbakti. Dan akhirnya apa? Itulah yang terwujud, masyaallah muslimin. Itu yang terwujud. Ya, jadi harus kita perbaiki diri. Jadi kalau jengkel sama anak diganti dengan doa. Barakallahu fiikum. Allah yahdi, aslahakallah. Semoga jadi anak soleh dan seterusnya. Ditahan, itulah yang namanya kesabaran. Namanya sabar itu nahan diri. Seharusnya berkata jelek jadi berkata baik. Ya, mungkin ada boleh. Ya, nggih, monggo. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ikhwana fiddin azakumullah. Kita lanjutkan. Sekarang kita lihat tauladan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha." Perintahkanlah keluargamu untuk sholat. Wastabir 'alaiha, dan teruslah, senantiasalah, bersabarlah dalam memerintahkan keluarga untuk sholat. Ya. La nas'aluka rizqa. Kami tidak meminta darimu rizki. Bukan harta yang kami inginkan dari kalian. Nahnu narzuquk, kamilah, kata Allah, yang memberikan rizki kepada kalian. Ya, ini membantah keraguan orang, kalau ibadah terus, rizkinya gimana, kerjanya gimana. Nah, ini sudah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat itu tidak mengganggu pekerjaan. Ya. Tidak mengganggu ya kesibukan-kesibukan dunia kita. Tidak. Bahkan sholat itu adalah memang waktu-waktu yang rohah. Waktu yang memang harus berhenti dari pekerjaan. Ya. Semuanya. Baik itu subuh,
baik itu zuhur, baik itu asar, maghrib, isya, itu demikian. Yang penting itu tinggal kita atur waktunya, jangan dibentur-benturkan. Ya, wal aqibatu littaqwa, dan kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa. Nah, di sini dalam ayat ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk menyuruh keluarganya sholat. Doanya Nabi Ibrahim juga sama. Semoga keturunannya menjadi orang-orang yang menegakkan sholat. Maka pendidikan ini di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, subhanallah, hadis yang sahih, ya, di dalam riwayat Ahmad dan yang lainnya, muru auladakum bis shalah wa hum abna'us sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashar farriqu bainahum fil madaji. Perintahkanlah anakmu untuk sholat ketika 7 tahun. Dan pukul atas mereka kalau 10 tahun nggak mau sholat. Dan pisahkanlah mereka dalam tempat tidur. Nah, ini kalimat singkat, padat, jelas, tapi maknanya sangat dalam. Kenapa 7 tahun? Karena mereka usia tamyiz. Ya, sekolah SD saja berapa minimalnya? 7 tahun. Karena memang usia tamyiz. Usia kognitifnya itu memang sudah siap untuk menerima perintah. Siap untuk menerima perintah. Ya. Lalu bagaimana kalau belum 7 tahun? Kalau belum 7 tahun, contohkan dan ajarkan. Nggak usah diilzam, nggak usah dipaksa harus ke masjid. Nggak usah dipaksa untuk sholat. Tapi dicontohkan dan diajarkan. Dan biasanya anak-anak yang usia-usia TK, kita nggak usah nyuruh aja, bi ikut. Ya, yang punya anak kecil, kalau dia umur 5 tahun, biasanya, bi ikut, bi. Bahkan mungkin dari umur-umur 3-4 tahun. Sudah seperti itu. Justru nanti kalau sudah 7 tahun, mulai ngumpet dia. Abinya mau sholat, ngumpet dia. Kemana ini anak? Makanya harus diperintah. Diperintah. Supaya paham perintah, maka dicontohkan dari TK-nya itu dicontohkan. Diajarkan, tapi tidak dipaksa untuk melakukan 5 waktu. Ya. Dan ikhwan fillah azakumullah, usia 7 tahun itu usia kognitif, usia yang dia sudah mulai perkembangan berpikirnya bagus, sudah mulai siap menerima perintah. Maka Rasulullah SAW memerintahkan, muru auladakum bisolah wa hum abna'us sab'a. Perintahkanlah anakmu untuk sholat saat usia 7 tahun. Usia pendidikan memang. Ya. Rasulullah SAW bersabda dari wahyu, bukan dari teori perkembangan, ya, dalam psikologi pendidikan. Bukan dari situ. Itu orang baru kemarin, Jane Piaget gitu, baru kemarin. Ini Rasulullah yang memerintahkan, wahum abna'us sab'a, usia 7 tahun, usia pendidikan. Diperintah. Nah, kemudian potongan yang kedua yang sering dipermasalahkan sama orang orientalis, dipukul saat 10 tahun. Coba. Kalau yang sudah pernah praktek ini, anak itu dari kecil ditunjukin orang tuanya ke masjid, sholat 5 waktu, ditunjukin, dicontohkan. Tauladan itu udah kelihatan. Abinya subuh-subuh ke masjid, zuhur ke masjid, pokoknya rajin. Anak itu terekam di sini. Anak kan tergantung apa yang dia lihat, yang dia dengar. Ya. Kemudian setelah 7 tahun diperintah. Dan saat usia 7 tahun ini nggak boleh ada yang namanya hukuman fisik, ancaman sama sekali. Para ulama. Hanya perintah, perintah, perintah. Dan suruh sabar, wastobir alaiha. Sabar, nemen atasnya. Sabar, terus. Jangan kemudian, awas kamu. Loh, belum 10 tahun, jangan ada awas-awasan. Suruh saja. Tak pukul kamu, nggak boleh, belum 10 tahun. Makanya kita suruh sabar dari 7, 8, 9. Kira-kira kalau anak sudah dari 7 tahun, sudah disuruh, 10 tahun dia akan meninggalkan, apa akan terbiasa? Hah? Akan terbiasa. Ya, sesuatu yang terbiasa sulit untuk ditinggalkan. Seperti ngelatih makan. Orang Indonesia makan 3 kali. Sulit untuk 2 kali. Padahal orang luar 2 kali. Kenapa sulit? Sudah biasa dari kecil, sarapan, siang, malam, sarapan, siang, malam. Kalau orang barat, 2 kali selesai. Ya, siang sama malamnya. Tapi kita sulit, kenapa? Karena terbiasa.
Ya. Maka kalau secara praktek ini kita prakteknya saja. Kalau anak dari 7 tahun kita sudah perintah dengan sabar, toladan juga sudah, contoh sudah, luar biasa sabarnya kita. Dalam prakteknya nggak ada yang 10 tahun kemudian membelot, nggak mau sholat, nggak ada. Jadi dalam bab ini, walaupun disuruhnya boleh dipukul saat 10 tahun, prakteknya nggak ada dipukul. Ketika sudah 10 tahun, dia dari 7 tahunnya sudah diperintah. Ini kan kadang orang barat, wah ini kekerasan kepada anak. Dia nggak pernah nyuruh anaknya sholat. Jadi prinsip pendidikan Islam itu beda dengan prinsip pendidikan Barat. Ini perlu. Prinsip pendidikan Islam itu adalah mendidik untuk taat kepada Allah. Jadi yang dididik adalah perintah dan larangan. Perintah Allah laksanakan, larangan jangan laksanakan itu. Itu pendidikan kita. Kalau pendidikan orang Barat itu kebebasan. Jadi prinsipnya sudah berbeda. Ya. Teori Barat jangan ditelan mentah-mentah. Ya, jangan ditelan mentah-mentah. Atau terkadang orang mempertentangkan antara apa yang dalam Al-Quran dan Sunnah dengan teori Barat. Contoh ya, yang tadi kita sampaikan dari teori perkembangan. Biasanya kalau teori Jane Piaget itu tentang perkembangan, masa perkembangan, teorinya Jane Piaget. Mungkin barangkali ada Bapak dosen, mohon maaf. Ya, mohon maaf ya. Ngapunten ya, nggih. Nggih, Pak. Kan ada, Pak ya? Ada. Teorinya. Teori perkembangan ini dinisbahkan kepada Jane Piaget ini. Kalau kita yang sering membahas Taurat, kitab-kitab Taurat, kitab-kitab tulisan para ulama, teori ini itu sudah ada di abad 7 Hijriah, ditulis oleh Ibnu Qayyim. Bisa dicek dalam kitab Tuhfatul Maudud di Ahkamil Maulud. Teori perkembangan itu sudah ditulis jauh sebelum Jane Piaget. Jauh sebelum itu sudah ditulis teori perkembangan, bagaimana masa perkembangan anak dari 0 sampai 2, 2 sampai 5, 5, 7, 7 kemudian sampai ke usia balik. Itu sudah lengkap Ibnu Qayyim nulis, dan cara didiknya. Kalau usia begini harusnya begini, usia ini harusnya begini, jangan yang begini, perkembangannya lebih kepada condong ini dan seterusnya. Ya. Ini penting. Nah, kadang orang itu ada nih sebuah yang sering diangkat, jangan mengatakan jangan sama anak. Jangan mengatakan jangan, dia sendiri jangan. Nah, jangan mengatakan jangan. Bingung kitanya juga. Tapi itu sempat viral itu. Jangan mengatakan jangan sama anak. Dia anaknya mau kejebur kali. Aduh, bingung kita ngomong jangan, salah. Ya. Suruh ke sinilah, ya jebur anaknya. Jebur. Nah, ini perlu kita sinkronkan. Teori itu jangan tekstual begitu. Karena kalau kita lihat di dalam Al-Quran, antum tahu kisah Luqman. Kisah Luqman yang Allah Subhanahu wa taala hikayatkan dalam surat Luqman, surat pendidikan. Luqman itu mantan budak, berkulit hitam. Bukan raja, bukan nabi, tapi soleh. Berkulit hitam, mantan budak, punya anak kecil-kecil. Saking bijaknya Luqman, Allah abadikan dalam Al-Quran. Di dalam surat Luqman, apa yang dinasihatkan oleh Luqman kepada anaknya? Apa? Wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuh. Dan ketika Luqman berkata kepada putranya, wa huwa ya'idhuh. Ya'idhuh itu mau'idhah. Perhatikan, mau'idhah itu kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ma yulayyinul qulub, yaitu ucapan yang melunakkan hati. Jadi saat berkata kepada anak masih kecil-kecil, pakailah ungkapan yang melunakkan hati mereka, ungkapan kasih sayang. Wa huwa ya'idhu, menasehati dengan mau'idhah. Mau'idhah itu apa? Ma yulayyinul qulub, ucapan-ucapan yang melunakkan hati, yang menenteramkan jiwa, ucapan kasih sayang. Bahkan contoh dari Nabi saat ngomong dengan anak kecil itu diusap rambut kepalanya. Itu sebuah kesenangan yang luar biasa bagi anak-anak. Kalau dewasa ya ditangkis. Ya, anak-anak senang dia. Nah,
Apa yang diucapkan oleh Luqman? Ya bunai, la tusyrik billah. Wahai putraku, jangan sekutukan Allah. Jangan berbuat syirik. Ini kalimatnya jangan. Ya. Alasan orang yang mengatakan jangan. Karena kalau masih kecil, nanti perkembangan kognitifnya terhambat. Dengan kalimat jangan. Islam mengajarkan kalimat jangan. Tapi bukan jangan yang tidak ada alasannya. Allah lanjutkan. Inna syirka la dzulmun azim. Karena sesungguhnya syirik kezaliman, kejahatan yang paling besar. Jadi disampaikan alasannya. Berpikir dia. Jangan ke situ, nanti kejebur. Nah, alasannya disampaikan. Akhirnya berpikir dia, oh iya juga ya nanti kejebur. Yang jangan itu, yang kemudian akan menghambat kognitifnya dia, ketika diajari taklid. Pokoknya jangan. Nah itu yang nggak tepat. Jadi, kalau kita ngajarin jangan, disampaikan alasan. Jangan ke sana, nanti banyak kendaraan, bisa ketabrak. Dia berpikir, iya juga ya. Justru ini mengembangkan kognitifnya dia. Dan kalimat yang paling efektif untuk anak kecil itu jangan. Nggak percaya, silahkan praktekkan. Silahkan praktekkan. Kemudian yang seterusnya kan sama, ya. Wala tusai khadaka linnas, jangan engkau memalingkan tipumu dari manusia. Ya jangan sombong lah. Ya. Kan kalimatnya jangan. Ya. Apa alasannya? Ya karena Allah nggak suka orang yang muhtal, fakhur, orang yang congkak dan sombong. Bentuk seperti itu perbuatan orang yang sombong dan congkak, dan Allah nggak suka. Nah, alasan ini disampaikan sehingga kognitifnya itu berkembang, berpikir dia. Oh iya ya, nggak boleh begitu karena Allah nggak cinta orang yang sombong. Nggak boleh syirik karena syirik itu kejahatan yang paling besar. Ya. Nggak boleh nyebrang sembarangan, bisa ketabrak kan begitu. Nah, yang seperti ini justru menjadikan kognitif anak itu berkembang. Nah, terbantahlah syubhat yang mengatakan tadi jangan mengatakan jangan, apalagi dengan dalih teori itu. Teori Piaget itu sebenarnya sudah terdahului oleh Ibnul Qayyim dalam Tuhfatul Maudud. Seharusnya kalau Ibnul Qayyim masih hidup bisa dituntut ini. Ini teorinya Ana ini kok kamu buat teori sendiri atas nama kamu, kan nggak bisa Pak ya? Nggak bisa. Ada yang mendahului. Abad ke-7, abad ke-8 Hijriah, Ibnul Qayyim sudah nulis ya parenting Islami sudah. Judulnya Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud. Dicari di bukunya banyak kok, sudah diterjemahkan banyak. Itu buku sangat bagus. Ya, sangat bagus. Mungkin demikian ya, karena sudah 7.20. Monggo kalau ada pertanyaan terkait pendidikan. Karena tadi menyampaikan supaya ada tanya jawab katanya. Monggo, nggih. Ya sabar. Iya. Iya. Terus disuruh itu ya kitanya kan sama. Kita kawal, kita gandeng. Iya, sholat di samping kita, dipegang tangannya. Ya. Dan sabar, jangan pakai ancem-anceman, apalagi main fisik, nggak ada. Madharab. Jadi Rasulullah, walaupun fadribuhum, pukul mereka kalau 10 tahun belum sholat. Prakteknya Rasulullah nggak pernah mukul. Dalam riwayat Bukhari, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nisaan wala qadiman wala wildanan qat ila yujahida fi sabilillah. Sama sekali Rasulullah itu nggak pernah mukul wanita, nggak pernah mukul pembantu, nggak pernah mukul anak-anak sama sekali. Beliau mukul itu kalau berjihad fisabilillah, perang. Perang nggak mukul ya repot lah ya. Jadi jelas Rasulullah saja yang bersabda demikian nggak pernah mukul. Contohkannya itu kelembutan, kesantunan. Bahkan beliau itu nggak pernah bahas-bahas yang membuat anak itu susah jawabnya. Jadi kata Anas bin Malik dan Ibnu Abbas, dua riwayat ini, Rasulullah itu nggak pernah mengatakan kenapa demikian, harusnya demikian. Itu nggak pernah sama anak-anak. Harusnya itu kamu begini, seharusnya begini, kamu jangan begitu. Rasulullah nggak pernah.
berucap seperti itu. Jadi perlu memang kita belajar tentang ayat dan hadis-hadis tentang tarbiyah itu supaya tahu. Misalkan kalau kita dapati hadis dari Anas bin Malik, Anas bin Malik, kemudian Abdullah bin Abbas, itu anak-anak kecil di zaman Rasul. Kalau Rasulullah bersabda kepada keduanya, itu berarti sedang berbicara dengan anak kecil. Ya, Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas. Kalau Abdullah bin Mas'ud itu anak remaja. Ali bin Abi Thalib remaja. Ya. Jadi kalau riwayatnya itu dari Ali, itu remaja yang 20 tahunan, sudah mau dewasa. Abdullah bin Mas'ud itu belasan tahun. Jadi kalau diperhatikan, kalau ada hadis dari beliau-beliau ini yang langsung beliau riwayatkan dari Rasulullah, itu masuk dalam pendidikan. Nanti akan ada beberapa hadis yang jadi contoh untuk kita terapkan, karena ilmu itu kan harus kita sampaikan sesuai jenjang umurnya, Pak ya. Nggak mungkin ya ilmu setingkat kuliah disampaikan ke anak SD ya mumet. Nggak mungkin. Harus ada tahap-tahapnya. Penting, tahapan itu penting sekali. Bukan kita menyembunyikan ilmu, bukan, tetapi supaya bertahap. Walaupun perkara tauhid. Contoh perkara tauhid. Ketika sahabat ya diberitahu oleh Rasulullah ya, yang mengatakan la ilaha illallah ya, itu tidak akan masuk neraka. Sahabat kemudian mengatakan, "Afalu basyirun nas? Bolehkah aku sampaikan pada manusia?" Lah, fayatakilu, jangan dulu. Nanti mereka bersandar dengan seperti itu. Wah, nggak usah rajin-rajin ibadah, wong sudah syahadat pasti masuk surga. Kan kayak gitu nanti. Baru hadis ini disampaikan ketika beliau mau hendak meninggal dunia. Perawi hadis ini menyampaikan hadis ini ketika beliau hendak meninggal dunia, baru disampaikan hadisnya. Jadi ditunda puluhan tahun. Supaya umat ini siap dan tidak bersandar kepada hadis yang seperti ini yang sifatnya menjanjikan. Karena jenis dalil itu kan ada kadang wa'id, ancaman, ada yang sifatnya kadang janji. Ya, siapa yang mengatakan la ilaha illallah masuk surga, itu kan janji. Ya. Ada lagi, monggo? Nggih. Iya. Urutannya ya, gitu ya. Usia berapa? Ya berarti diperintah saat itu dan ditunggu 3 tahun secara lemah lembut. Disuruh sabar. Kan sudah kadung ini, sudah lewat nih. Ya sudah, disabari terus. Jangan ini kamu sudah 15 langsung tak pukul, ya nggak bisa. Harus bertahap. Jadi salah satu prinsip dakwah itu sampaikan ilmu. Sampaikan ilmu, jangan langsung aksi. Yang kadang membuat polemik di tengah masyarakat itu, tahu ilmunya sore, paginya aksi. Jadi masalah. Contoh ya, contoh satu. Kita tahu misalkan patung itu nggak boleh. Haji malamnya, paginya patungnya abinya langsung ninggikan kuburan nggak boleh. Besoknya ke kuburan neneknya diratakan kuburannya. Nah ini. Ya. Padahal kalau kita lihat dakwahnya Rasul, coba Rasulullah dakwah di Mekah itu berapa tahun? 13 tahun. Dan sholat di Ka'bah di sampingnya ada 360 berhala. Rasulullah nggak pernah menyentuhnya, nyenggol aja enggak. Kemudian sampai pada tahun 8 Hijriyah, Fathul Mekah, baru Rasulullah dengan tongkatnya baru menunjuk berhala dan tumbang. Dan beliau menyampaikan satu ayat, Ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Telah datang kebenaran, telah sirna kebatilan, dan kebatilan pasti akan sirna. Kapan itu? Aksinya kapan? 19 tahun. 13 plus, berarti berapa tuh? 21 tahun. Baru aksi. Setelah Rasulullah punya kekuatan sebagai presiden, sebagai pemimpin, pasukannya udah ribuan, baru ngancurin berhala. Baru nyuruh sahabat Ali ke Taif sana, dihancurin itu berhala, sana hancurin itu, baru itu. Setelah Fathul Mekah. Jadi yang penting itu adalah ilmunya disampaikan dulu, sabar.
Jangan terburu-buru aksi, sama seperti sholat. Dari kecil nggak biasa sholat, ya sabar, terus disampaikan. Sampai kapan? Sampai mati. Seperti Nabi Yakub tadi, ya, ketika hendak meninggal apa pesannya? Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian sembah nanti kalau aku mati? Jadi terus, ya, apalagi kenapa usia-usia 15 itu sudah nggak perlu dipukul? Itu bukan usia dipukul, antum mukul ditangkis sama dia. Nah, kalau nggak pukul balik, kabur dia, bahaya. Ya. Jadi anak itu bisa diancam dengan kekerasan dan efektif itu usia 10, 11, 12. Kalau sebelum itu sudah diancam dengan kekerasan, maka dia akan tumbuh dengan kekerasan. Akan tumbuh dengan kekerasan. Kalau usia 12 tahun diancam, kabur dia. Makanya yang jadi anak pang kan umur-umur SMP tuh. Abinya jengkel, kemudian terlontar. Pergi saja dari rumah. Langsung pergi beneran. Nah, gitu. Jadi kita harus tahu nih, cara berpikirnya anak-anak tuh begitu. Kalau anak SMP disuruh pergi, pergi beneran. Masalah duit, urusan belakangan. Tinggal kayak gini di lampu merah dapat duit. Mereka berpikirnya seperti itu. Jadi kita harus tahu, jangan salah bicara. Jadi kalau usia diancam dengan pukul itu cuma 10, 11, 12. Itu pun setelah dinasehati 3-4 tahun dengan kasih sayang dan lemah lembut. Kalau terlalu dini, maka dia akan tumbuh dalam pendidikan yang keras. Kalau dia sudah usia hampir balik, nggak mempan. Nggak mempan sama sekali. Salah ucap, dia kabur. Dan kalau mau disurvei, anak pang itu usia SMP. Kalau SMP, SMA rata-rata sudah nggak mau. Tapi SMP. Ya. SMP itu mereka itu badannya sudah mulai besar, tapi pikirannya belum besar. Ya. Pikirannya belum. Dan ini dilihat, salah satu antum mengadakan percobaan sama anak. Anak itu kalau masih SD, digandeng tangannya itu bahagia luar biasa. Tapi kalau udah SMP, digandeng, oh, apa sih Pak? Gondreng, malu tuh Bi. Kalau SD, nggak digandeng malah gandeng sendiri. Dia itu ikatannya kuat sama orang tua. Maka jangan sia-siakan kesempatan untuk mendekati mereka di usia SD itu. Karena itu usia SD. Cuma usia SD ya sebagaimana antum lihat ini aktif. Ya, memang motoriknya tuh lagi hebat-hebatnya. Bahkan ada satu ucapan, kalau anak usia SD terus diem aja, sakit. Diem aja, sakit. Kalau beliau kan lagi tidur ya, gitu ya. Tapi kalau lagi sadar, kemudian diem saja, ini berarti sakit ini. Ya, bisa dipahami ya. Ya. Mungkin satu pertanyaan lagi, monggo. Terakhir, nggih. Ya, yang anak dimasukkan pondok. Nah, usia anak mondok itu sebenarnya paling ideal itu SMA. Satu SMA sudah balik baru mondok. Cuma problem yang ada di lapangan, biasanya orang tua itu nyerah sama anak SMP. Akhirnya terkadang pondok itu banyak yang istilahnya menerima dari SMP-nya. Dan anak tidak merekomendasi untuk memondokkan di usia SD. Nanti bosannya kecepatan. Gitu. Kalau mondoknya kelas 10 tahun, maka bosannya 17 tahun biasanya. Ya kita kan tiap hari di pesantren ya, jadi tahu. Kalau dia mondoknya di usia 13 tahun SMP, bosannya nanti lulus SMA, biasanya suruh mondok lagi nggak mau. Iya, biasanya seperti itu. Ya. Jadi asli itu paling bagus SMA. Paling bagus. Cuma karena kadang di rumah tidak bisa terkendali pergaulannya, akhirnya ya tarik ulur lah. Tarik ulur, akhirnya pondok itu menerima dari SMP. Itu pun sekali lagi ketika kita mengelola pondok itu, kita itu orang tuanya, pengganti orang tua. Ya. Sering anak sampaikan,
Dan sering anak ingkari cara-cara mendidik semi militer. Harus kayak begini, bangunin tendang. Wah, karena paling nggak suka seperti itu. Rasulullah itu kalau bangunin sahabat itu dipegang tangannya, digoyang, bukan ditendang, apalagi apa disiram gitu. Naudzubillah min dzalik. Dan itu menanamkan trauma pada anak-anak yang seperti itu. Ya, siapa yang malayarham layurham, siapa yang tidak sayang tidak akan disayangi. Kalau dia mendidiknya bukan dengan kasih sayang, nanti hasilnya orang anak-anak yang kejam nanti. Ya, hati-hati. Jadi saat mendidik anak di pondok itu, kita itu orang tuanya. Jadi didik mereka itu benar-benar dengan ya totalitas lah. Ya, jangan anggap mereka seperti militer. Jangan. Militer saja lulus SMA, ada apa yang lulus SD langsung militer? Ya ada. Taruna Nusantara aja kan SMA. Itu aja tetap ada yang kabur dari asrama. Ya kan? Yang sudah di akademik militer ada yang kabur juga dari asrama. Ya. Jadi kita perlu ya, mondok itu baik, tapi segala sesuatu yang kalau terburu-buru nanti gagal. Man ista'jala syai'an qabla awanihi qad ba'a bil khusranihi ma'hirmani. Kata Syekh Sa'di itu dalam nazmnya beliau mengatakan, siapa yang terburu-buru memetik sesuatu belum matangnya, pasti dia akan menyesal mendapatkan kerugian. Jadi anak mondok itu bagus, belajar agama itu bagus, tapi kalau belum masanya sudah diharuskan, nanti bosennya kecepatan. Ya. Seharusnya masih semangat di usia-usia lulus SMA untuk mereka nanti ke Madinah atau kemana gitu ya. Atau masa dia misalkan pengen jadi dokter ya, dia semangat. Tapi kalau dari SD-nya sudah kenceng, ya bosennya berontaknya di usia-usia nanti menjelang 20 tahun. Berontak biasanya. Bahkan totalitas, saya nggak mau belajar. Kerja, saya juga mau kerja. Simpan apa? Ya, pokoknya di rumah saja. Nah, itu banyak. Mogok, kalau sudah mogok itu berat, Pak. Jadi kita jangan buru-buru. Jangan buru-buru. Ya, jangan buru-buru tapi jangan telat juga. Telat, karena kalau telat, nanti dia ya nggak juga. Sama sekali nggak mau belajar nanti. Mungkin demikian ya, Pak. Insya Allah semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan. Dan pendidikan ini tanggung jawab kita bersama. Ya, karena kita itu nggak bisa didik sendirian, itu nggak bisa. Maka kita butuh sekolah, sekolah juga butuh orang tua. Makanya disebutkan dalam ta'lim ta'lim itu oleh Zarnuji, ya, arkanu ta'lim itu arba'ah, ada 4. Dalam nuskah lain ada 3. Jadi rukun belajar itu ada 3 atau 4. Yang pertama itu harus ada pendidiknya dulu. Harus ada pendidiknya dulu. Yang kedua itu harus ada muridnya. Yang ketiga harus ada orang tuanya atau yang mewakilinya. Yang keempat baru kurikulum, fasilitas dan semacamnya. Ya, itu dikatakan di Ta'lim Ta'lim demikian. Bahwasanya unsur itu tuh kita luar biasa. Guru, murid, orang tua. 3 unsur utama dalam pendidikan. Nggak bisa kita remehkan yang seperti ini. Harus kerjasama. Guru ya harus berkomunikasi baik dengan orang tua. Orang tua pun karena dia sudah percaya, komunikasikan dengan baik dengan gurunya. Ya, adapun kurikulum, fasilitas nomor 4, Pak. Itu nomor 4. Yang penting lihat gurunya. Gurunya sabar nggak? Ya, kalau gurunya pugalan itu gampang jengkel, apa-apa jengkel, ngamuk. Nah, itu jangan. Kalau dititipin nanti anak kita seperti itu. Ya. Jadi cari guru yang sabar, walaupun ilmunya sederhana. Ilmunya mungkin nggak terlalu tinggi-tinggi banget, tapi dia sederhana. Apa namanya? Dia sabar. Sabar, telaten. Ngajarinya, didiknya itu telaten. Ya, mungkin demikian. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Ya,
Dan kalau dibahas pendidikan itu akan sangat lama, ya, sepanjang hayat kita. Karena ini ilmu seumur hidup. Ya, teori dari Al-Quran dan Sunnah, belum lagi teori dari pengalaman-pengalaman dunia pendidikan, belum lagi sesuai di lapangannya. Ya, harus kita gabungkan, tetapi kembali pondasinya adalah Al-Quran dan Sunnah dan yang dicontohkan oleh para sahabat. Demikian, ya, Allah taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.